Selamat siang teman-teman. Ya, bertemu lagi dengan saya pada pertemuan ketiga berarti ya di mata kuliah psikologi klinis yang saya ampu. Nah, di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai desain, keputusan dan etika dalam psikologi klinis. Jadi saya mau mencoba memberikan penjelasan secara verbal berkaitan dengan desain, keputusan dan etika dalam psikologi klinis. Nah, kita langsung saja pada desain. Nah, desain ini berarti bahwa kita sebagai seorang psikologi klinis berusaha untuk membuat, menciptakan, dan melahirkan. Artinya apa? Dalam praktek psikologi, kita tidak hanya sebagai seorang yang berprofesi saja, namun kita dituntut untuk dalam mengindahkan atau membuat menjadi sebuah seni. Nah, sehingga ketika psikolog berprofesi membutuhkan suatu teknik tersebut maka sesuai dengan passion dan tes yang ada pada diri seorang individu psikolog. Nah, ketika psikolog berpraktek maka sudah seharusnya lah dalam memberikan pelayanan itu menerapkan dalam tanda kutip kesenian. Tidak hanya serta-merta ketika klien datang kemudian tiba-tiba klien diberikan terapi begitu saja atau diminta untuk melakukan sesuatu sesuai dengan terapi, namun tidak. Karena sebuah seni, maka indahnya bagaimana? Kita harus memberikan rapor terlebih dahulu, membangun hubungan yang nyaman antara psikolog dengan kliennya, sehingga bisa dikatakan bahwa psikolog juga harus memiliki sebuah seni. Nah, selanjutnya prinsip utama ketika kita memberikan sebuah bantuan atau layanan adalah primum non noser atau menolong tanpa mencederai. Artinya kita memberikan bantuan tapi tidak membuat resiko yang tinggi pada klien. Ketika kita merasa beresiko, maka kita hentikan atau kita rujuk pada profesi lainnya atau pada psikolog lainnya. Nah, sistem rujuk sudah saya berikan penjelasan pada pertemuan pertama kita. Maka bisa dicek lagi di catatannya. Nah, beberapa langkah penanganan di bawah ini tidak mengedepankan prinsip primum noser. Nah, di sini adalah contoh ketika psikolog memberikan pelayanan tapi sangat beresiko bagi klien. Contohnya adalah yang pertama, memberikan obat penenang pada kasus kesulitan tidur. Nah, penanganan kita adalah seharusnya terapi perilaku bagaimana agar klien yang mengalami kesulitan tidur ini berkurang sehingga dia bisa kembali pada jam tidur yang semestinya, bukan justru malah memberikan obat penenang. Kemudian menenangkan pasien psikotik yang gaduh gelisah. Tentunya ini juga beresiko ya, karena dalam kondisi yang masih gaduh gelisah maka seharusnya farmakoterapi lah yang perlu dikedepankan sebelum terapi perilaku oleh seorang psikolog klinis. Kemudian yang ketiga, memasukkan pasien epilepsi ke bangsal gangguan jiwa. Nah, tentu ini berakibat fatal karena bahwa pasien epilepsi harus ditangani secara biologis atau oleh dokter syaraf yang mengerti kondisi riwayat klien terlebih dahulu, bukan kemudian tiba-tiba kita masukkan ke bangsal dengan pasien-pasien gangguan jiwa. Ini sangat berbeda. Terkadang memang masyarakat awam tidak bisa membedakan gejala yang dimunculkan pada klien yang memang benar-benar epilepsi ataupun klien dengan gangguan patologis atau simptom gangguan jiwa. Maka perlu dilakukan asesmen dulu baru dibedakan bahwa ini bukan pasien gangguan jiwa. Nah, petunjuk utama untuk karir-karir klinis tentunya ini berkaitan dengan bahwa sudah seharusnya apa yang kita lakukan dalam praktek psikologi klinis harus sesuai dengan pedoman-pedoman dalam praktek psikolog klinis. Nah, nanti teman-teman akan diberikan materi yang lebih lengkap dalam kode etik. Nah, kode etik di situ di dalamnya mencakup mengenai apa yang boleh dilakukan, batasan-batasan apa yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh oleh seorang yang berpraktek dalam bidang psikologi klinis, khususnya adalah psikolog
klinis. Setelah tadi kita melakukan desain apa yang mau kita lakukan, tentunya kita kemudian memutuskan intervensi apa yang bisa kita lakukan pada pasien. Di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang intervensi yang bisa kita lakukan sebagai seseorang yang berpraktek di psikologi klinis. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah di sini orientasi dasar intervensi. Jadi orientasi atau tujuannya itu untuk apa? Kita mau memberikan apa pada klien? Yang pertama bisa berupa pertolongan alamiah. Pertolongan alamiah berarti gejalanya apa, lalu kita berikan langsung penanganan agar berkurang gejalanya. Kemudian penanganan medis atau kuratif. Bagi klien-klien dengan riwayat gangguan medis, tentunya perlu kita berikan penanganan dulu yang seharusnya secara medis, baru kita berikan terapi psikologis ataupun terapi perilaku. Kemudian apakah orientasi dasarnya adalah mau memberikan penanganan dalam hal agar klien itu belajar secara perilaku ataupun belajar dari kemampuan kognitifnya. Tentunya ini harus ditentukan terlebih dahulu apa yang mau ditingkatkan pada klien. Mau merasionalkan pikirannya kah atau mau memodifikasi perilakunya. Kemudian orientasi yang lainnya adalah pada perkembangannya. Nah, pada perkembangan ini melihat sampai sejauh ini anak itu berada tahap mana dan apa yang perlu diperbaiki dari tahap anak yang sekarang sehingga perlu dilakukan intervensi. Kemudian secara ekologis berarti secara lingkungan, nah nanti dari lingkungan ini akan mau lebih meluas lagi mulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, kemudian lebih luas lagi adalah organisasi, masyarakat ataupun komunitas. Nah, faktor yang kedua adalah nilai penting dari penanganan yang dipilih. Jadi sebenarnya penanganan yang dipilih itu memiliki nilai penting apa bagi klien perlu kita terapkan terlebih dahulu. Jadi tidak asal kita mau memberikan intervensi, tapi dilihat orientasi dan nilai pentingnya. Kemudian ketika kita hendak mau melakukan intervensi pada klien, kita juga harus memikirkan efek yang kemungkinan timbul ketika klien itu diberikan intervensi. Misalnya ketika kita mau memodifikasi perilaku anak yang tantrum, yang menangis ketika meminta sesuatu yang harus dengan segera dituruti, maka ketika kita memberikan modifikasi, pada saat tertentu kita harus menghiraukan, mendiamkan, exception biar kita diamkan saja, maka efek sampingnya ya anak akan seketika menangis. Nah, itu menjadi efek sampingnya, atau kemudian anak menjadi tidak terima atas modifikasi perilaku yang kita lakukan. Itu menjadi efek samping, tapi itu akan menjadi terbiasa ketika kita imbangi dengan teknik-teknik modifikasi yang lainnya. Artinya efek samping dapat diminimalisir dengan kita memberikan teknik-teknik yang tepat untuk memunculkan perilaku yang kita harapkan pada klien kita. Kemudian faktor yang keempat adalah diagnosis. Jadi intervensi tetap harus disesuaikan dengan diagnosis dari gangguan klien kita. Nah, dalam diagnosis ada sebuah pedoman yang dijadikan panduan bagi seseorang yang berpraktek sebagai psikolog klinis, yaitu di Indonesia adalah pedoman penggolongan gangguan jiwa atau biasa disingkat PPDGJ. Nah, ini merupakan sebuah penggolongan atau pengklasifikasian gangguan pada klien-klien dengan indikasi atau patologis gangguan jiwa. Nah, di sini secara singkat saja ya mengenai klasifikasi diagnosis. Nah, berawal dari Perang Dunia Pertama, jadi pengaruh dari medical personnel dan juga psikiater, maka ketika melakukan asesmen secara klinis, setelah itu perlu kita melakukan diagnosis kira-kira secara gangguan mental itu mengalami permasalahan apa pada pasien-pasien yang terindikasi permasalahan psikiatri. Nah, berawal di sini kemudian dibentuklah
klasifikasi diagnosis atau psikodiagnosis atau diagnosis diferensial atau diagnosis labeling. Nah, sebenarnya ini sudah kita dalami juga dalam materi kuliah kesehatan mental mengenai penggolongan gangguan jiwa, neurotik, kemudian psikotik. Neurotik berarti apa saja, kemudian psikotik mulai dari kode berapa saja. Kemudian beberapa alasan yang mendorong berkembangnya klasifikasi ini juga, yang pertama, kenapa kita butuh mengklasifikasikan atau mendiagnosis klien kita adalah yang pertama untuk memutuskan intervensi atau treatment yang tepat sesuai dengan gangguan yang dimunculkan pada klien. Kemudian yang kedua adalah mendorong penelitian mengenai gangguan psikologis yang berkait untuk melihat reliabilitas dan validitas dari gejala atau gejala-gejala yang mampu membedakan antara gangguan psikologis. Nah, pentingnya diagnosis ini adalah untuk membedakan bahwa antara gangguan skizofrenia dengan gangguan depresi akan berbeda gejala yang dimunculkan. Nah, sehingga perlu dilakukan penggolongan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk melakukan klasifikasi yang memungkinkan bagi para klinisian atau para psikolog klinis untuk mengkomunikasikan gangguan psikologis dengan tenaga profesi lainnya. Artinya ketika kita sudah mendiagnosis klien kita mengalami gangguan tertentu, maka perlu kita komunikasikan pada profesi lain yang berkenaan. Misalnya ketika di rumah sakit jiwa, kita melakukan asesmen, kemudian kita melakukan asesmen, setelah asesmen didiagnosis bahwa klien kita adalah mengalami depresi, maka perlu kita komunikasikan, perlu kita jelaskan juga pada profesi yang berkaitan, yaitu adalah psikiater, bahwa klien ini mengalami depresi, apakah perlu mereka menggunakan farmakoterapi, maka itu sudah dijadikan menjadi sebuah komunikasi pada profesi psikiater. Kemudian atas permasalahan tersebut muncullah sebuah penggolongan. Ketika di Amerika yang pertama kali adalah DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, dan di Indonesia adalah PPDGJ, yaitu Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa. Nah, paling dalam penggolongan gangguan jiwa atau dalam proses diagnosis multiaksial itu mencakup aksis 1 sampai aksis 5, di mana aksis 1 berisi mengenai gangguan psikologis yang utama, jadi dari gejala-gejala secara klinis apa yang dimunculkan dari klien itu masuk dalam aksis 1. Kemudian aksis 2 adalah gangguan kepribadiannya. Kemudian aksis 3 adalah kondisi-kondisi fisik yang menyertai pada klien, misalnya MAH, kemudian penyakit-penyakit fisik lainnya, mengalami patah tulang atau operasi, nah itu masuk dalam kondisi fisik, yaitu di aksis 3. Kemudian aksis 4 berisi faktor sosial ekonomi. Di kondisi sosial ekonomi apa yang mempengaruhi, misalnya kondisi keluarga, pendidikan, lingkungan, itu masuk dalam aksis 4. Dan di aksis 5 berisi GAF atau Global Assessment Function. Nah, ini meliputi jumlah minimum kriteria ataukah klien yang datang pada kita itu mengalami kemajuan ataupun mengalami kemunduran. Nah, ini dilihat dari berapa Global Assessment of Function dari klien. Nah, sejumlah kalangan menilai bahwa DSM dalam melakukan labeling terhadap individu. Nah, labeling dasarnya kemudian melahirkan dehumanisasi. Nah, ini anggapan yang kontra ya dengan adanya penggolongan diagnosis sebuah gangguan jiwa. Kemudian penegakan diagnosis yang seragam mengikis keunikan individu dan melupakan faktor-faktor yang khas pada setiap individu yang sulit dibandingkan dengan individu yang lainnya. Nah, kritik lainnya dengan adanya DSM adalah pendekatannya yang cenderung artifisial, terlalu menggolong-golongkan dalam menginterpretasi gangguan. Kemudian kategorisasi pada DSM juga sulit dilakukan mengingat ada kecenderungan untuk menegakkan diagnosis banding. Artinya ketika gejala yang dimunculkan klien bisa jadi memunculkan dual diagnosis atau bahkan lebih dari 2 diagnosis. Nah, sehingga memang
gejala yang dimunculkan klien itu bisa jadi banyak. Nah, tidak bisa didiagnosis dengan satu gangguan saja. Nah, itu kritik mengenai DSM atau penggolongan sebuah gangguan jiwa. Nah, sedangkan etika, bagaimana ketika kita etika membuat penanganan pada klien, maka perlu kita susun dulu tujuannya, rencana, dan kontrak pada klien kita. Nah, dalam menyusun rencana intervensi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan situasi saat ini. Apakah kondisinya memungkinkan ketika klien kita berikan sebuah psikoterapi. Misalnya ternyata kondisi fisiknya tidak memenuhi, maka tidak bisa kita lakukan, sehingga harus terus memastikan situasi terkini dari kondisi klien. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi keinginan klien atau pasien dari berbagai sudut pandang. Nah, kita perlu melakukan asesmen atau wawancara baik secara langsung yaitu autoanamnesa ataupun secara tidak langsung yaitu aloanamnesa. Nah, bisa aloanamnesa itu dari keluarga, lingkungan, agar kita mendapatkan data yang benar-benar yang akan mendukung rencana kita dalam membuat penanganan pada klien. Jadi yang akan kita tangani itu sesuai untuk mengurangi gejala-gejala yang dimunculkan pada klien. Perlu diingat, ketika klien akan kita intervensi atau akan kita beri ingat, pasti dia akan melakukan faking good terhadap kondisinya. Jadi seolah-olah membaiki dirinya sendiri, maka perlu kita klarifikasi keinginan klien tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menelaah sumber daya dan visibilitas. Sumber daya kita mampu atau tidak, fasilitas. Nah, itu memungkinkan atau tidak kita melakukan sebuah penanganan atau intervensi pada klien. Kemudian kita memformulasikan rencana. Nah, ini bisa dalam sebuah bentuk tabel tulisan. Nah, formulasi rencana ini bisa dikomunikasikan juga pada klien bahwa ini loh yang akan kita tangani dari gejala yang saudara munculkan, sehingga ini menjadi tujuan kita untuk melakukan penanganan di pertemuan pertama. Yang kelima adalah evaluasi perkembangan yang berjalan, sehingga setiap pertemuan itu perlu dievaluasi. Misalnya dalam intervensi itu terdapat 3 tahap, di mana 3 tahap itu dilakukan dalam 3 pertemuan, artinya sekali pertemuan diberikan 1 tahap. Nah, perlu kita evaluasi masing-masing tahapnya untuk sebelum dilanjutkan pada tahap kedua, karena kemungkinan instruksi kita tidak bisa diterima pada pertemuan pertama, maka kita harus mengubah metode instruksi untuk di pertemuan yang kedua. Itu sebagai contoh saja. Kemudian yang keenam adalah menindaklanjuti dan mengembangkan desain untuk masa depan. Artinya, apa yang akan kita lakukan di metode selanjutnya. Kemudian setelah di tahapan terakhir selesai, perlu kita lakukan follow up dan perlu kita tetap evaluasi agar klien itu tetap melakukan apa yang menjadi komitmennya setelah intervensi kita itu selesai. Nah, pedoman praktik klinis yang efektif dan aman bisa kita pahami bahwa dalam menyusun rencana intervensi tidaklah selalu mudah. Terkadang sebagai seorang psikolog mengalami kesulitan dalam menentukan klien yang sebenarnya. Seperti contoh pada klien anak-anak. Tak jarang psikolog menemukan bahwa klien yang sebenarnya adalah orang tuanya. Sebab tidak jarang bahwa relasi anak dengan orang tua menjadi penyebab bagi kasus-kasus psikologis pada anak. Nah, ini sering sekali terjadi. Klien mengeluhkan bahwa anaknya tidak mau belajar, sulit ketika diajak belajar. Ternyata ketika kita asesmen, kita dalami bahwa yang perlu kita intervensi bahwa sebenarnya adalah orang tuanya. Misalnya kita menemukan bahwa cara orang tua dalam berkomunikasi, dalam menjelaskan, dalam memberikan instruksi pada anak untuk belajar itu keliru. Sehingga anak kemudian menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan orang tua. Maka dalam hal tersebut yang perlu kita intervensi adalah orang tua terlebih dahulu, yaitu memberikan konseling bisa atau memberikan terapi-terapi perilaku yang lainnya.
Nah, dalam menentukan tujuan intervensi, sebaiknya terapis mendengarkan apa yang menjadi agenda klien. Diskusi antara klien dan terapis menjadi penting guna memberikan hasil yang memang sangat sesuai dengan target yang diinginkan oleh klien, sehingga sangat berguna. Jangan sampai intervensi kita justru membuat klien itu merasa dirugikan tadi. Ketika klien merasa beresiko, maka intervensi kita memang tidak berguna. Kemudian beberapa distorsi atau bias juga dapat kali sering muncul ketika kita memberikan penanganan pada klien. Misalnya yang pertama jelas permasalahan uang. Kadang perlu kita jelaskan terlebih dahulu di awal di kontrak. Oleh sebab itu perlunya kita membangun sebuah kontrak adalah untuk menjelaskan mengenai biaya administrasi kita, kemudian berapa tahap yang akan ditempuh, maka klien bisa memikirkan bagaimana permasalahan uang yang akan dibayarkan pada seorang profesi. Kemudian beban kerja bisa menjadi bias, kemudian isu-isu kepribadian, jadi berkenaan dengan permasalahan isu-isu kepribadian, misalnya mendengar dengan gejala tertentu saya termasuk pada kepribadian apa, dengan gejala tertentu saya masuk kepribadian, nah itu psikolog perlu meluruskan. Kemudian overestimasi terhadap kemampuan prediktif seseorang. Nah, terkadang kita sebelum mengasesmen sudah melakukan judgement pada klien. Nah, itu tidak boleh. Apapun yang akan kita diagnosis, maka harus didahului dengan pengambilan data atau asesmen. Asesmen yang bisa dilakukan adalah observasi, wawancara, dan tes psikologi. Nah, dalam penanganan klien, maka seorang psikolog sebaiknya memegang teguh kode etik profesi psikologi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan materi yang lebih lengkap di mata kuliah kode etik. Nah, hanya di sini contohnya, atau di sini adalah dahulunya kode etik ini diterapkan. Salah satu kode etik yang paling tua adalah Sumpah Hippocrates. Dalam psikologi, kode etik profesi muncul pertama kali pada tahun 1950 dan dikeluarkan pertama kali oleh APA atau American Psychological Association. Namun, yang berlaku pertama kali adalah versi 1963. Setelah itu, revisi berkelanjutan dilakukan berdasarkan masukan dari Komisi Etik dan Komite Kasus-Kasus Khusus. Pada akhirnya, kode etik standar kemudian berkembang pada beberapa bidang-bidang khusus seperti penelitian, encounter group, dan periklanan. Yang berlaku saat ini merupakan penyulingan dari proses ekstensif yaitu versi kode etik 1992B. Ya, meskipun di Indonesia terus diperbaiki oleh himpunan kita ya, yaitu HIMSI, tapi artinya kode etik kita itu tetap menyadur dari kode etik yang sudah ada sebelumnya di negara Amerika yang dikeluarkan oleh APA. Nah, kode etik profesi sejatinya disesuaikan dengan konteks atau wilayah kode etik tersebut diterapkan. Nah, paling tidak ada 5 prinsip etik dasar yang diterapkan oleh APA dalam kode etik. Yang pertama, kompetensi. Jadi dalam kode etik akan memuat mengenai kompetensi seorang psikolog klinis. Kemudian yang kedua berkaitan dengan praktek profesional atau tanggung jawab sebagai seorang peneliti di bidang psikologi klinis. Kemudian apa yang bisa menjadi concern atau apa yang bisa menjadi tekanan, apa yang menjadi keutamaan bagi pelaksanaan profesi psikolog klinis. Kemudian diatur juga mengenai bagaimana psikolog klinis atau para profesi itu respect atau saling bertanggung jawab satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan tanggung jawab secara sosial. Nah, itu semua diatur dalam kode etik kita ketika kita berpraktek sebagai seorang psikolog di bidang klinis. Nah, setting yang berbeda akan menghadirkan kode etik yang secara spesifik. Nah, di Indonesia, ya,
kita berlaku kode etik HIMSI seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika secara umum dari Asosiasi Psikologi. Prinsip etik yang pertama adalah kita memberikan kebaikan dan tidak merugikan. Kemudian kesetiaan dan tanggung jawab, integritas, keadilan, dan menghormati hak dan martabat sesama manusia. Nah, itu merupakan prinsip etik yang secara umum dalam Asosiasi Psikologi. Nah, ini kategori standar etik. Yang pertama adalah mengatasi isu-isu etik, kompetensi, hubungan manusia, privasi dan kerahasiaan, sehingga privasi dan kerahasiaan klien itu sangat diatur dalam kode etik psikologi. Kelima, iklan dan pernyataan publik lain. Keenam, pencatatan dan biaya, pendidikan dan latihan, penelitian dan publikasi, penelitian dan terapi, itu semuanya diatur dalam kategori standar etik. Nah, sekian untuk materi mengenai desain dan etika dalam psikologi klinis. Jika ada pertanyaan, boleh silakan memberikan komentar dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.